warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Dr. Sofi. Sobat sehat, kita masih terus akan membahas akreditasi. Akreditasi bukan sekedar dokumen atau lomba dokumen. Ada 5 cara yang dilakukan oleh surveyor dalam melakukan penilaian pada akreditasi yang dikenal dengan RDOWS. Pertama, R. Surveyor akan melihat dokumen regulasi, yaitu SK, pedoman panduan, dan SPO. D. Surveyor akan melihat dokumen bukti implementasi. 3. O. Surveyor melakukan observasi. Keempat, W. Surveyor akan melakukan wawancara. Dan yang terakhir, S. Surveyor akan meminta dilakukan simulasi. Ini semua untuk membuktikan apakah sobat sehat sudah melakukan kerjakan yang ditulis dan tulis yang dikerjakan. Channel YouTube Dr. Sofi dibangun untuk itu semua. Sobat sehat, ini adalah video saya yang ke-302 yang akan membahas standar peralatan ruang persalinan bagi klinik yang menyelenggarakan pelayanan persalinan. Perlu diketahui bahwa kanal YouTube Dr. Sofi mulai video 293 telah membahas perizinan klinik dan persyaratannya. Nah, kemudian mulai video 299 telah membahas standar peralatan di masing-masing ruangan klinik pratama maupun klinik utama secara bertahap. Di video 302 ini, kita akan membahas standar peralatan ruang persalinan bagi klinik yang menyelenggarakan pelayanan persalinan pada klinik pratama, rawat inap, dan klinik utama, rawat inap. Dari Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 14 Tahun 2021 pada halaman 726 sampai dengan 731. Yuk, kita bahas. Peralatan meliputi peralatan kesehatan dan non-kesehatan pada jenis-jenis ruangan yang ada dalam bangunan sesuai area fungsional klinik. Standar peralatan ruang persalinan bagi klinik yang menyelenggarakan pelayanan persalinan di klinik pratama dan klinik utama tercantum pada tabel di halaman 726 sampai dengan halaman 731 Permenkes RI Nomor 14 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko bidang kesehatan. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, peralatan pada ruang persalinan bagi klinik yang menyelenggarakan pelayanan persalinan di klinik pratama dan klinik utama. 1. Klinik pratama. Klinik pratama yang tidak melayani persalinan tidak perlu memenuhi standar peralatan ruang persalinan klinik. Klinik pratama yang melayani persalinan merupakan klinik rawat inap. Adapun peralatannya adalah pertama set obstetrik ginekologi yang meliputi bak instrumen tertutup besar atau OBGYN 3 buah, bak instrumen tertutup kecil 3 buah, bak instrumen tertutup medium 3 buah, Doppler 1 buah, Doyery probe lengkung 1 buah, endotracheal tube dewasa 2,5 3 buah, endotracheal tube dewasa 3 buah, endotracheal tube dewasa 4 3 buah, gunting benang 3 buah, gunting episiotomi 3 buah, gunting iris lengkung 3 buah, gunting operasi lurus 3 buah, gunting tali pusat 3 buah, klem Fenster atau klem ovum 3 buah, klem kasa atau korentang 3 buah, klem Kelly atau klem kocher lurus 3 buah, klem linen backhouse 3 buah, klem mosquito halsted lengkung 3 buah, klem mosquito halsted lurus 3 buah, klem pemasang klip Hagenbart 3 buah, lampu periksa halogen 1 buah, masker halogen,
ditambah kanula nasal dewasa 2 buah, meja instrumen 2 buah, needle holder Matthew 3 buah, pelvimeter obstetrik 1 buah, pinset jaringan atau chirurgis 3 buah, pinset jaringan senkem 3 buah, pinset kasa anatomis 3 buah, resusitator dewasa 1 set, retraktor Vincent tajam 1 buah, setengah koher 3 buah, skalpel nomor 3 3 buah, skalpel nomor 4 3 buah, spekulum sims besar 5 buah, spekulum sims kecil 5 buah, spekulum sims medium 5 buah, spekulum cocor bebek grave besar 5 buah, spekulum cocor bebek grave kecil 5 buah, spekulum cocor bebek grave medium 5 buah, standar infus 1 buah, stetoskop dewasa 1 buah, stetoskop janin atau fetoskop 1 buah, stilet untuk pemasangan ETT 1 buah, tabung oksigen dan regulator 1 set, tempat klem kasa atau korentang 1 buah, tempat tidur periksa atau examination bed 1 set, tempat tidur untuk persalinan 1 set, tensimeter dewasa 1 buah, termometer dewasa 1 buah. Alat yang kedua adalah set insersi dan ekstraksi alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR, meliputi aligator ekstraktor AKDR 3 buah, gunting mayul CVD 3 buah, klem kasa lurus atau spons Foster Thread 3 buah, klem penarik benang AKDR 3 buah, sonde uterus Sims 3 buah, tenakulum Schroeder 3 buah. Kemudian yang ketiga, set resusitasi bayi, meliputi baby suction pump portable 1 set, endotracheal tube 2,5 1 buah, endotracheal tube 3 1 buah, endotracheal tube 3,5 1 buah, endotracheal tube 4 1 buah, infant piece resusitator dengan VV 1 buah. Kemudian infant piece system 1 buah, laringoskop neonatus bilah lurus 3 ukuran 1 buah, meja resusitasi dengan pemanas 1 buah atau infant radiant warmer. Kemudian oksigen konsentrator 1 buah, penghisap lendir deli untuk neonatus 1 buah, pompa penghisap lendir elektrik 1 buah, stetoskop duplex neonatus 1 buah. Kemudian yang keempat, bahan habis pakai. Bahan habis pakai meliputi alkohol sesuai kebutuhan, benang kromik catgut sesuai kebutuhan, desinfektan sesuai kebutuhan, gelang bayi sesuai kebutuhan, infus set dewasa 2 set, infus set dengan wing needle 2 set untuk anak dan bayi nomor 23 dan 25. Jarum jahit tajam sesuai kebutuhan, jarum jahit tumpul sesuai kebutuhan, kantong urine sesuai kebutuhan, kapas sesuai kebutuhan, kateter Foley dewasa sesuai kebutuhan, kateter nelaton sesuai kebutuhan, kateter intravena 16G sesuai kebutuhan, kateter intravena 18G sesuai kebutuhan, kateter intravena 20G sesuai kebutuhan, kateter penghisap lendir dewasa 10 2 buah, kateter penghisap lendir dewasa 8 2 buah. Lalu nasogastrik tube dewasa 3 buah, nasogastrik tube dewasa 3 buah, pembalut sesuai kebutuhan, pengikat tali pusat sesuai kebutuhan, plester non-woven sesuai kebutuhan, sabun cair untuk cuci tangan sesuai kebutuhan, sarung tangan sesuai kebutuhan, sarung tangan panjang untuk manual sesuai kebutuhan plasenta, sarung tangan steril sesuai kebutuhan, speed atau disposable shearing steril 20 ml 5 buah.
Spade garing disposable shearing steril 10 ml 5 buah. Spade atau disposable shearing steril 5 ml 5 buah. Spade atau disposable shearing steril 3 ml 5 buah. Spade atau disposable shearing steril 1 ml 5 buah. 3W stopcock steril 5 buah. Kemudian yang kelima, perlengkapan. Perlengkapan ini meliputi lemari alat 1 unit, lemari obat 1 unit, mangkok iodin 1 buah, pengukur panjang bayi 1 buah, pengukur tinggi badan atau mikrotoa 1 buah, pisau pencukur 1 buah, timbangan bayi 1 buah, timbangan dewasa 1 buah, tromol kasa 1 buah, baskom bengkok ukuran 30 cm 1 buah, baskom bengkok ukuran 23 cm 1 buah. Selanjutnya yang keenam, mebeler. Mebeler meliputi kursi kerja 3 unit, lemari arsip 1 unit, meja tulis setengah biro 1 unit. Kemudian yang ketujuh, pencatatan dan pelaporan. Pencatatan dan pelaporan meliputi formulir inform consent sesuai kebutuhan, formulir dan surat keterangan sesuai kebutuhan lain, sesuai kebutuhan pelayanan yang diberikan. Formulir laporan sesuai kebutuhan, formulir partograf sesuai kebutuhan, formulir persalinan atau nifas dan keluarga berencana sesuai kebutuhan, formulir rujukan sesuai kebutuhan, formulir surat kelahiran sesuai kebutuhan, formulir surat kematian sesuai kebutuhan, formulir surat keterangan cuti sesuai kebutuhan bersalin. Kemudian formulir pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya kita akan bahas peralatan yang harus ada di klinik utama. Set obstetrik dan ginekologi, set insersi dan ekstraksi alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR, set resusitasi bayi, bahan habis pakai, perlengkapan, mebeler, pencatatan dan pelaporan pada klinik utama yang menyelenggarakan pelayanan persalinan disesuaikan dengan pelayanan spesialistik yang ditetapkan oleh organisasi profesi yang bersangkutan. Selanjutnya Sobat Sehat, silakan melihat secara lebih rinci pada PP RI nomor 5 tahun 2021 dan Permenkes RI nomor 14 tahun 2021. Demikianlah Sobat Sehat, di video 302 ini kita telah membahas standar peralatan ruang persalinan bagi klinik yang menyelenggarakan pelayanan persalinan, klinik Pratama rawat inap dan klinik utama rawat inap yang ada pada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 14 tahun 2021 pada halaman 726 sampai dengan 731. Sobat Sehat, kita akan bertemu di video 303 untuk membahas tentang standar peralatan pada ruang ASI yang terdapat pada halaman 732. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.